Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Bapak yakin dan percaya 100% bahwasanya kalian dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat di dalam mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya. Baiklah Ananda, SD YPMA mengucapkan kembali ahlan wa sahlan kepada Anda semuanya. Semoga dengan adanya YPMA ini kita masih tetap fokus untuk belajar bahasa Arab. Baiklah Ananda semuanya, di ad-darsul awal kita sudah belajar yaitu mengenai domir munfasil dan domir muttasil. Dan untuk pembelajaran yang kedua kali ini, ad-darsus tsani, kita masih tetap belajar ad-domir lanjutan yaitu kata-kata ganti. Nanti insya Allah akan kita pelajari di dalam slide-slide berikutnya. Seperti yang Ananda perhatikan semuanya bahwa di sini ada Bapak ambil gambarnya yaitu domir munfasil, kemudian ada domir muttasil, kemudian ada di sini juga nanti domir muttasil juga lanjutannya. Insya Allah nanti semuanya yang ini mulai dari gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga akan kita pelajari di slide-slide berikutnya. Dan ini sebenarnya khusus Bapak sampaikan di SD Pesantren YPMA. Kemudian ada satu ungkapan yang mengatakan bahwasanya, dan ini termasuk dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu di dalamnya, Allah akan memudahkan baginya jalan untuk ke surga. Artinya dengan Ananda belajar banyak bahasa Arab, dengan Ananda banyak belajar agama dan lain sebagainya, insya Allah itu adalah merupakan satu jalan bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Jannatun Na'im. Baiklah Ananda, kita masuk untuk yang slide berikutnya. Untuk slide yang kedua, di sini kita akan coba membahas yang namanya domir muttasil, yaitu kata ganti yang bersambung. Ada domir muttasil yang bersambung dengan isim berikut adalah contoh yang bersambung dengan isim. Coba Ananda perhatikan tabel yang ada di sini, ada namanya domir munfasil, yaitu kata ganti diri yang selalu berpisah dengan kata lainnya. Artinya dia ini adalah posisinya tunggal. Mulai dari ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini semuanya adalah dinamakan sebagai, ayo, apa Nanda? Domir munfasil. Oke, bagus. Nah, ana artinya adalah saya, kemudian nahnu artinya adalah kami, anta artinya adalah kamu laki-laki atau engkau laki-laki, kemudian sampai berikutnya sampai ke bawah Ananda bisa melihat slide yang ada di sini, sampai dia hunna, mereka perempuan. Nah, ini semuanya adalah arti daripada domir munfasil yang ada di sini semuanya. Ananda pasti sudah tahu apa yang dinamakan dengan ana, artinya maksudnya arti ana itu apa, arti hum apa, arti hunna apa, karena sebelumnya sudah pernah kita pelajari yang namanya domir munfasil. Baiklah, kita akan coba dulu lihat lagi apa yang dinamakan dengan domir muttasil, yaitu kata ganti yang serangkai atau terhubung dengan kata sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, coba Anda perhatikan di sini ada huruf ya. Ya ini ya. Ya berarti kata ganti dari ana. Itu ya. Kemudian na kata ganti dari nahnu. Itu ya. Dari ini ya, domir muttasilnya ini ya. Kemudian ada ka, kemudian ada kuma, ada kum, kemudian ada ki, ada kuma, ada kunna, ada hu, ada huma,
ada hum, ada ha, ada huma, dan ada hunna. Semuanya ini artinya adalah sama dengan yang ada di sini, ya. Ya dengan ana itu sama artinya. Nahnu dengan na sama artinya. Cuma yang membedakannya nanti ketika kita membuat di dalam satu kalimat. Itu aja bedanya. Kalau artinya tetap sama. Ana artinya saya, kemudian ya di sini artinya juga sama. Nahnu, na artinya juga adalah kami. Ya, nggak ada perbedaan sebenarnya kalau dalam masalah arti. Yang membedakannya tadi seperti yang Bapak bilang tadi, hanya ketika domir munfasil dan domir muttasil ini masuk di dalam sebuah apa? Ayo, sebuah kalimat. Oke, bagus. Nah, kita coba buat di dalam kalimat dulu ya. Kalimat yang sangat sederhana. Tetapi kalau yang ini Ananda pahami semuanya, Bapak yakin untuk mengartikan yang lain pun nanti insya Allah akan gampang, akan mudah. Itu ya. Oke, baiklah. Domir muttasil dan isim. Itu ya. Kitabun ini artinya adalah buku. Kan sebagai isim dia kata benda. Kemudian kalau kita membuat bahasa Arabnya, bukuku atau buku saya. Ya. Kan nggak mungkin kita buat ana kitabun, saya buku, kan salah. Tetapi kita buat di sini adalah menggunakan domir muttasil tambah dengan huruf ya. Kalau di sini kitabun, bun diganti menjadi baris bawah kitabi. Nah itu dia, ini kan huruf ba, kemudian berbaris i menjadi bi ditambah dengan huruf ya sukun menjadi kitabi, bukuku artinya, ya. Kemudian ada di sini buku kami. Tengok dulu, buku bahasa Arabnya apa? Ya, masih ingat artinya? Buku bahasa Arabnya adalah kitabun. Kemudian kami, kalau dia domir munfasil menjadi nahnu. Tetapi kan ada kata sebelumnya. Sebelum kami di sini ada buku. Kan nggak mungkin kami buku, kan nggak mungkin. Yang betul itu adalah buku kami. Maka gunakanlah kita bu na. Ya, kita bu na. Mana dia yang bersambung? Huruf na yang ada di sini sebelumnya ada huruf bu. Dari mana huruf bu-nya? Asal katanya adalah dari kitabun menjadi kitabuna. Artinya buku kami. Begitulah selanjutnya sampai ke bawah nanti. Hanya beberapa mungkin yang Bapak jelaskan di sini karena kalau dijelaskan semuanya nanti berarti kan memakan waktu yang sangat banyak gitu ya. Oke, masuk kita yang berikutnya. Contohnya bukumu. Mu di sini adalah untuk perempuan. Ya, jenis muannas. Ya. Maka di sini adalah kita tengok lagi bukumu. Buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Kemudian anti. Kata gantinya menjadi apa? Ki, ya kan? Anti menjadi ki. Ya, berarti ki, bukumu. Ya, inilah dia gunanya. Ya, yang ada di sini nih. Ini sebagai kata gantinya. Otomatis sebelum kata-kata domir muttasil yang ada di sini, maka ada kata sebelumnya, ya. Tapi kalau yang ini, setelah kata yang ini dia tunggal, mau kata kerja juga dia boleh dan lain sebagainya ya. Itu yang bisa kita gunakan. Kemudian apa lagi kira-kira? Kita coba perhatikan lagi di sini. Buku mereka. Tengok ya. Buku mereka berdua, karena ada angka 2 di sini kan. Perhatikan jumlahnya itu adalah 2 orang. Dalam bahasa Arab itu ada 1, 2, dan 3. Ya. Ana berarti saya. Boleh untuk laki-laki dan boleh untuk perempuan. Itu dia. Kemudian baru ada di sini antuma. Ya. Apa artinya antuma? Kalian berdua laki-laki.
Sebenarnya ini kalau untuk subjeknya, untuk domirnya, boleh antuma. Di sini kan ada dua kali nih, antuma, antuma. Boleh untuk laki-laki dan boleh untuk perempuan. Nah, itu dia ya. Artinya mereka, kalian berdua adalah boleh laki-laki dan boleh perempuan. Itu dia ya. Kemudian, apalagi yang hitungan dua? Di sini ada huma. Mereka berdua laki-laki. Nah, itu kan ada di sini kan. Kemudian ada lagi di sini huma, mereka berdua perempuan. Nah, kalau artinya sama, tetapi nanti yang bedakannya ketika kita membuat di dalam satu kalimat yang sederhana. Itu dia ya. Inilah dia semuanya. Kemudian kalau yang banyak mana? Yang artinya hitungan 3 ke atas itu. Contohnya di sini adalah antum, antuna, kemudian hum, sama hunna. Ini semuanya adalah untuk yang Bapak bilang tadi, mulai dari antum, kemudian antuna, kemudian hum dan hunna, itu untuk orangnya banyak. Jumlahnya itu artinya lebih daripada 3. Nah, inilah dia contohnya. Kita ambil dulu hunna. Hunna, mereka perempuan. Nah, kalau kita buat dalam kalimat, mereka, buku mereka, ya, berarti kan buku mereka ini. Nah, apa kira-kira bahasa Arabnya? Kita ambil lagi, kita, bu, tetap kita, bu, ditambah hunna, berarti kita, bu, hunna, berarti buku mereka perempuan. Itulah dia ya. Yang jelas ini sebagai kata gantinya, apabila sebelumnya ada kata benda, maka kita gunakan yang ini. Tapi kalau yang ini dia berdiri sendiri alias tunggal. Oke, macam mana kira-kira belajarnya? Bisa dipahami? Bisa? Alhamdulillah, pasti gampang. Di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Manjada, wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapat. Yang jelas, ini Ananda hafal semuanya di rumah. Ananda hafal apa bahasa Arabnya saya, apa bahasa Arabnya kalian laki-laki. Kemudian untuk kata gantinya juga dihafal. Kalau ana berarti diganti dengan huruf ya. Nah, itu dia ya. Ya, tapi sebelumnya berbaris bawah. Bukan berbaris atas, tapi berbaris bawah. Barisnya di bawah, jangan di atas ya. Tetapi kalau untuk nahnu, di sini tetap dia. Nah, ya. Nah, kita ambil contoh yang lain. Contoh di sini ya. Maktabun. Nggak ada bapak-bapak di sini contohnya. Ini hanya untuk sekedar ini pemahaman aja. Maktabun artinya meja. Kalau kira-kira bahasa Arabnya saya mempunyai, bukan saya mempunyai, meja saya. Ya, berarti meja saya. Meja, apa tadi bahasa Arabnya? Maktabun. Kalau meja saya, ambil dari sini huruf ya-nya. Ya, berarti menjadi maktabi. Artinya meja saya. Nah, kalau meja dia perempuan, nih tinggal ambil aja di sini ha. Menjadi maktabu ha. Ya, maktabuha. Aina maktabuha? Di mana meja dia? Nah, itu ya. Aina kursiwa? Di mana kursinya? Aina maq'aduha? Di mana bangkunya? Aina madrasatuha? Di mana sekolahnya? Ah, itu dia ya. Banyak sebenarnya contoh-contoh yang bisa kita gunakan nanti dengan menggunakan domir munfasil dan domir muttasil. Oke, tetap semangat. Masuk kita untuk slide yang berikutnya. Oke, untuk slide yang selanjutnya, slide yang ini maksudnya ya, bukan selanjutnya, kalau selanjutnya kan nanti di bawah. Al-amsilatu fil kalimat ad-dhamirul muttasil, ad-dhamirul munfasil wa ad-dhamirul muttasil. Contoh-contoh di dalam kalimat, baik itu dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Kita tengok yang mana sih contohnya ini, kan penasaran juga kalau belum dikasih ini. Ini dia contohnya. Bapak habiskan dulu semuanya ya.
Mana kira-kira contohnya? Ini dia. Oke. Nih. Li kitabun. Apa artinya li kitabun? Masih ingat yang sebelumnya? Li artinya saya mempunyai. Sebagai apa? Kepemilikan. Li, saya mempunyai. Li artinya mempunyai. Ya, di sini tadi kan udah dijelaskan sebelumnya. Artinya saya. Li, saya. Berarti li, saya mempunyai kitabun. Ya, li kitabun. Saya mempunyai buku. Ya, nah, kitabi fil mahfadhati. Ya kan? Kitabi, apa artinya kitabi? Buku bi ya. Kitabi, buku saya fil mahfadhati. Di dalam apa? Di dalam tas. Oke, itu ya. Yang berikutnya, laka qalamun. Laka artinya apa? Sebelumnya masih ingat? Ya, ingat terus, ingat apa ya? Laka. Oh iya, laka artinya engkau laki-laki mempunyai. Apa yang dimilikinya? Qalamun. Laka qalamun. Kamu laki-laki mempunyai sebuah pulpen, ya. Qalamuka 'alal maktabi. Pulpen kamu di atas meja. Nah, itu dia ya. Pulpen kamu di mana pulpennya? Qalamuka 'alal maktabi. Ka kembali lagi di sini. Dia menjadi sebagai dhamir muttasil yang bergabung dengan kata sebelumnya. Mana kata sebelumnya? Ka, sebelumnya ada qalamun. Cuma dia kalau buat dalam kalimat nanti jangan dibuat qalamun ka. Itu ya, jangan. Dia jangan digunakan apa namanya itu dia menjadi baris dua, tapi baris satu aja dia. Qalamuka, kan? Maksudnya itu dia apa itu? Jangan digunakan dia menjadi dhammatain. Nah, itu ya, jangan ya. Oke. Kemudian alal maktabi, di atas meja. Laki mahfadhatun. Laki artinya apa? Engkau perempuan mempunyai atau memiliki. Mahfadhatun artinya adalah tas. Laki mahfadhatun. Engkau perempuan memiliki tas. Mahfadhatuki alal maktabi. Kemudian mahfadhatun ini, yang ini tadi asal katanya mahfadhatun diganti menjadi, nah ini mahfadhatuki artinya tas kamu perempuan, ki, ya. Ingat sebelumnya, masih ingat? Oke, bagus. Di mana mahfadhatunnya? Mahfadhatuki alal maktabi, di atas meja. Ala artinya di atas, al maktabi artinya meja. Berarti kalau mahfadhatuki alal maktabi, tas kamu perempuan di atas meja, ya. Oke, masuk yang berikutnya. Huwa Ahmadun. Huwa, dia laki-laki, Ahmad. Dia adalah Ahmad. Ahmad ini nama orang. Ya, jangan dicari lagi nanti artinya apa. Cari di kamus Ahmad ini artinya apa, gitu, enggak usah gitu ya. Huwa Ahmadu, dia adalah Ahmad. Lahu kharitatun. Lahu, karena di sini Ahmad, dia laki-laki, maka di sini menjadi hu. Lahu, dia memiliki kharitatun. Masih ingat kharitoh sebelumnya? Ingat? Cari nanti apa artinya kharitatun ini. Ya, kharitatun itu kalau kita ibaratkannya itu sama dengan map. Ya, arah. Atau bisa juga namakan sebagai ya kharitoh lah. Cari nanti ya. Oke. Kharitatuhu 'alal jidari. Kharitohnya ada di atas dinding. Kharitatun itu artinya adalah peta. Contohnya orang Indonesia itu kan ada mapnya itu kan, itu ya. Kemudian hiya khadijatun, dia adalah Khadijah. Khadijah kan berarti di sini adalah perempuan. Laha kursiyun, dia memiliki, kata gantinya kan untuk dhamir muttasilnya adalah laha, ya. Kursiyun, kursiyuha 'alal bilati, ya. Apa maksudnya kursiyuha? Ha di sini sebagai dhamir. Oke. Dhamir muttasil artinya
bersambung dengan kata sebelumnya atau serangkai dengan kata sebelumnya. Alal bilati, ya. Nahnu talamidun. Kami adalah murid-murid. Lana mistoratun. Mistoratuna fil mahfazati. Apa nama mistoratuna? Mistoroh? Oh, udah tahu. Bagus. Fil mahfazati. Apa artinya fi? Fi artinya adalah di dalam atau di, gitu ya. Di mana? Di dalam mahfazah. Nah itu ya. Cari artinya nanti apa ya. Oke, baiklah Ananda. Inilah dia ya. Semakin Ananda mempelajari bahasa Arab, kita semakin tahu bahwasanya ilmu Allah itu sebenarnya masih banyak yang belum kita gali. Tetaplah belajar wahai Ananda supaya ilmu itu betul-betul kita kuasai. Oke, masuk kita untuk slide yang berikutnya. Oke, di sini ada slide berikutnya yang Bapak kasih adalah al-amthilah. Artinya itu adalah contoh-contoh di dalam kalimat lagi dalam bentuk percakapan atau pertanyaan. Kan biasanya kan ada pertanyaan, ada jawaban. Ada orang yang bertanya, tentu ada orang yang menjawab. Nah, itu dia. Contoh di sini, aina mistoratuka. Aina artinya di mana. Mistoratuka artinya rolmu. Di manakah rolmu? Nah, sesuaikan dengan gambar di sini. Ini kan ada meja, kemudian ada rol. Kira-kira rolnya itu ada di mana? Gitu ya. Harus teliti. Berarti jawabannya adalah mistorati alal maktabi. Rol saya ada di atas meja. Nah, itu dia. Aina mistoratuka? Mistorati alal maktabi. Misalnya ada lagi orang menjawab, dia mau jawaban yang lain. Aina mistoratuka? Mistorati fil mahfazati. Aina mistoratuka? Mistorati misalnya fit durji. Nah, itu ya. Banyak sebenarnya ya. Bisa kita gunakan bahasa Arab itu lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baru yang berikutnya. Hal mistoratuka alal maktabi. Hal, apakah atau adakah mistoratuka penggarismu alal maktabi di atas meja. Ini ya, ingat Ananda, ini ka di sini adalah sebagai domir apa? Domir muttasil, serangkai dengan kata yang sebelumnya, itu ya. Kemudian tengok kalau memang dia ada di sini rol, maka dijawab na'am mistorati alal maktabi. Iya, na'am itu artinya iya, na'am. Artinya itu adalah iya. Mistoroti alal maktabi. Penggarisku ada di atas meja. Nah, itu dia ya. Baru yang berikutnya. Ahada qalamuka. Ahada qalamuka. A di sini. Ini bentuknya adalah pertanyaan juga. A artinya apakah? Hada ini qalamuka, apakah ini pulpen kamu? Ya, ahada qalamuka. Kalau memang pulpen yang ada di sini milik kita, maka dijawab dengan na'am hada qalami. Iya, betul, ini adalah pulpen saya. Oke, bagus. Itu dia ya. Nah, itulah sederhananya. Baru masuk kita nomor yang berikutnya. Ahada kitabu Ahmad. A, apa artinya tadi ini? A? Masih ingat artinya apa? Oke. A artinya apakah? Ahada kitabu Ahmad. Apakah ini buku si Ahmad? Itu maksudnya ya. Nah, tengok, oh ya, itu betul buku. Tetapi ditengoknya, enggak. Bal huwa kitabu Utsman. Tidak, tetapi bal artinya tetapi. Huwa kitabu, tetapi dia adalah buku Utsman.
Karena kebetulan yang megang bukunya adalah Utsman, bukan Ahmad. Tetapi ditanya lagi, ahada kitabu Ahmad? La, bal huwa kitabu Utsman. Ah, itu dia ya. Itu kalau jawaban yang menyangkal. Lah ini kan dia sama dengan orang bertanya, tapi kita menyangkal, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, hal li Khadijata kitabun? Apakah si Khadijah mempunyai buku? Ditanya sama dia lagi nih. Kebetulan bukunya dipegang sama Khadijah. Maka jawabannya adalah na'am laha kitabun. Iya, dia mempunyai kitabun, buku. Ya, karena kebetulan si Khadijahnya mempunyai buku. Oke, baru masuk yang berikutnya. Ya, siapa yang mau coba menjawab? Ada yang mau coba? Oke. Aina kitabu Utsman? Ya, aina kitabu Utsman? Kitabuhu alal maktabi. Di mana bukunya si Utsman? Kitabuhu alal maktabi. Kenapa? Karena memang kita tengok sesuaikan, bukunya ada di atas meja. Menjadi kitabuhu alal maktabi. Baiklah Ananda, kita coba dulu perhatikan kembali mana kira-kira di sini yang sebagai domir muttasil. Coba Ananda tengok kira-kira. Mulai dari pertama. Ada? Ada. Oke. K. Kemudian di sini ada? Ada, ya. Berarti setiap kalimat yang ada di sini masing-masing mempunyai yang namanya domir muttasil, itu ya. Oke, masih semangat belajarnya kan? Masih? Oke, baik. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Apa yang Ananda miliki hari ini, itulah yang Ananda pelajari, hafal, kuatkan, praktekkan dalam kehidupan, pasti Ananda bisa. Oke, baik, masuk kita untuk slide yang berikutnya. Nah, ini untuk slide yang berikutnya ya. Nah, ini nanti Ananda mengerjakannya sendiri. Ya, aina baituka? Ya, aina baituka? Ya, nanti ditanya, di mana rumahmu? Maaf ya, kalau sini kan baituku di sini. Sebenarnya ini aina baituka? Ya, di mana rumahnya? Jawab sendiri nanti. Misalnya, baiti hunaka, rumah saya ada di sana. Baiti huna, rumah saya ada di sini, gitu ya. Kemudian halaka diwanun. Nah, tengok di sini. Ini kan gambarnya adalah tas. Maka cara menjawabnya macam mana? Halaka diwanun. Maka kalau memang tidak ada mempunyai diwanun kantor, tinggal jawab aja la bali mahfadatun. La tidak, bali tapi saya mempunyai mahfadatun, tas. Ya. Kemudian yang berikutnya, ahadihi madrasatuki? Kebetulan tanyanya na'am. Hadihi madrasati. Ya. Na'am hadihi madrasati, ya. Di sini nanti ada madrasati. Kemudian hal sa'atuka fil yadi? Tengok jam tangannya kira-kira ada di tangan apa tidak? Oh, ternyata jam tangannya ada di atas meja. La bal sa'ati alal maktabi. Ya, la bal sa'ati alal maktabi. Dia ditanya lagi, hal kittuka fis sayyarati? Tengok kira-kira kitunnya ini di mana posisinya nih? Ya, ternyata kitunnya itu posisinya adalah di dalam sayyarah. Maka jawabannya na'am qitti fis sayyarati. Ya. Kemudian
Hal tufahuka fis sallati? Tengok, betul nggak di sini tufahnya? Oh, ternyata benar. Maka jawabannya na'am tufahi fis sallah. Ya. Kemudian hal tilfazuna 'alal maktabi? Tengok, di mana posisi tilfaznya? Ternyata posisi tilfaznya ada di atas maktab. Maka jawabannya adalah na'am tilfazuna 'alal maktabi. Gitu ya. Hal toiruka 'alal baiti? Tengok di mana posisi toirunnya. Ini ternyata betul. Na'am toiri 'alal baiti, ya. Hal qaruratuka 'alal maktabi? Tengok di mana qaruronya? Benar. Na'am qarurati 'alal maktabi. Nah, inilah dia ya, wahai Ananda. Belajar itu harus memang betul dengan sungguh-sungguh dan harus berkali-kali. Gak bisa sekali kita baca langsung dapat, belum tentu. Paling sedikit kita membaca 3 kali, 5 kali, 11 kali, ataukah sampai 21 kali mungkin, baru kita bisa memahami pelajaran-pelajaran itu. Ya, karena apapun ceritanya, afatul ilmi an-nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Makanya Ananda harus tetap ulang terus pelajaran-pelajarannya. Insya Allah Ananda menjadi yang terbaik nantinya. Oke Ananda, inilah dia materinya. Baru masuk kita untuk slide yang berikutnya. Ini ya materinya. Ada 1 sampai 10. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini ya. Mulai dari yang pertama, buku saya di dalam laci, kertasmu laki-laki di atas meja, jendelanya perempuan di belakang kantor. Ada 10 pertanyaan yang ada di sini. Cobalah Ananda untuk berlatih di rumah. Tulis bahasa Indonesianya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apa kira-kira bahasa Arabnya dengan menggunakan domir-domir yang sebelumnya sudah Bapak kasih. Untuk pelajaran yang ini cukup Ananda berlatih di rumah, kerjakan sendiri di buku catatanmu, karena insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya Bapak kemungkinan besar akan memberikan soal dari apa yang Ananda pelajari. Semakin banyak Ananda latihan-latihan, maka insya Allah ilmu itu juga akan semakin banyak yang Ananda dapatkan. Untuk slide yang ini dan yang sebelumnya juga, kalau ada di sini soal-soal, maka Ananda cukup mengerjakannya di rumah, catat sendiri, tulis sendiri, kemudian soalnya nanti baru Bapak kasih di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan menggunakan Google Form. Ya, baiklah Ananda. Semakin asik belajarnya kalau Ananda mau untuk mengikutinya. Tetapi kalau Ananda tidak mau belajar, sungguh sayang, 1000 kali sayang, maaf, Bapak bilang kalian pasti akan tertinggal. Tetapi kalau kalian terus belajar, pasti kalian akan mendapatkan ilmu yang banyak. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Di slide yang terakhir ini, SD Pesantren YPMA otomatis sebagai sekolah kebanggaan kita bersama, ya, tetap ada di sini. Kemudian ada satu ungkapan yang mengatakan lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Sedetik yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu, tidak akan mungkin kita jumpai lagi. Tetapi dia akan pergi untuk meninggalkan kita. Untuk itu, apa yang Ananda dapatkan hari ini, maka aplikasikan, terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, Ananda pasti bisa. Kalau orang lain bisa, kita pun pasti bisa. Kemudian yang berikutnya, wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Dan tidaklah ada suatu kenikmatan kecuali setelah bersusah payah.
Ananda tidak akan mendapatkan ilmu kalau tidak belajar. Belajar dulu, baru kemudian insya Allah kita akan mendapatkan ilmu. Baiklah Ananda, tetap semangat, syukron, terima kasih banyak untuk mendapatkan video-video berikutnya mengenai pembelajaran bahasa Arab. Silakan Ananda like dan subscribe untuk yang berikut ini. Karena Bapak di dalam YouTube Bapak menyediakan pembelajaran bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Cuma kalau untuk bahasa Inggrisnya Bapak menggunakannya untuk SMP dan bahasa Arabnya Bapak gunakan untuk SD. Tetap semangat anakku. Dan yang terakhir Bapak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.